rahmatan lil alamin. Kalimat itu saya dengar waktu kecil. Ada satu tokoh yang kita hormati dan tokoh itu berlaku buat semua manusia. Tokoh itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad. Anda boleh tidak setuju, berkomentar di bawah. Bertemu dalam IQ 200. Allah berfirman bahwa agama Islam buat orang-orang yang berakal, ya. Agama Islam didesain buat orang-orang yang berakal, berpikir. Ikro, 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 bacalah. Ikro, 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 bacalah. Ikro, 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 bacalah. Kenapa sampai 3 kali? Nah, itu berarti kita lagi berpikir. Pikirkan, renungkan. Ketika udah direnungkan, kerjakan. Subhanallah. Maka saya akan mencari, menganalisa Tuhan seperti apa. Maka saya harus memilih satu. Yang pertama, Tuhan berwujud. Tuhan mempunyai syim. Tuhan berjisim. Tuhan bertempat. Tuhan bernuzul. Tuhan bertajali. Tuhan berinkarnasi. Atau yang kedua, Tuhan tidak bisa dibayangkan. Tuhan tidak bisa diserupakan. Maka saya memakai konsep yang kedua. Sampai hari ini, menit ini, detik ini, saya beragama Islam. Kenapa bisa begitu? Ya, karena menurut saya, agama Islam adalah agama paling masuk akal. Agama Islam adalah agama kebenaran. Jika konteksnya saya berbicara subjektif dan saya menjadi seorang muslim. Kenapa saya beragama Islam? Karena orang tua saya beragama Islam. Ayah saya, ibu saya, saudara-saudara saya, paman, bibi, dan lain-lain semua beragama Islam. Berarti saya beragama Islam memakai konsep metode turun-temurun. Saya akan pertama mencari Tuhan. Kedua, bukti-bukti yang menjadikan Tuhan itu benar. Pertama, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara agama-agama terdahulu. Orang-orang terdahulu. Saya mencari data. Mungkin datanya eksternal ya. Kitab Weda saya pelajari. Purana saya pelajari. Kitab Mahabharata saya pelajari. Kitab Yeremia Yahudi saya pelajari. Talmud saya pelajari. Yesaya saya pelajari. Perjanjian Baru saya pelajari. Baik itu karya Yohanes, karya Lukas, karya Matius, Markus, Yohanes, Lukas, bahkan kisah para rasul saya pelajari. Saya amati, saya cermati, saya analisa. Apakah ada? Pada esensinya sama. Semua diajarkan kebaikan. Kitab Tripitaka saya pelajari. Mitologi Yunani saya pelajari. Akan tetapi, maaf, ada beberapa agama yang sama dengan agama Islam. Maka saya mencari mana sih agama yang paling benar? Ternyata masih tetap di agama Islam yang paling benar. Makanya ketika saya berbicara subjektif, agama Islam adalah agama satu-satunya kebenaran. Non-muslim pun, orang Kristen sama. Agama Kristen adalah agama satu-satunya kebenaran. Selain agama Kristen, domba-domba yang tersesat. Sama. Orang Yahudi apalagi. Semua orang Yahudi adalah kekasih Tuhan. Selain orang Yahudi adalah guk, 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 guk. Mereka berbicara begitu. Orang Hindu pun sama. Makanya ada kasta-kasta. Di dalam agama Hindu ada namanya Ksatria, Brahmana. Ada kasta yang paling rendah. Akan tetapi saya harus bisa melogikakan dengan akal. Kenapa? Karena manusia ini udah disepakati oleh para ilmuwan-ilmuwan di dunia. Manusia, kita berbeda dengan hewan. Hewan tidak dikasih akal, sedangkan manusia dikasih akal. Itulah fungsinya akal buat berpikir. Mana yang benar, mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang pura-pura benar. Mana yang bagus, mana yang jelek. Mana yang putih, mana yang hitam. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Akhirnya, akal saya, otak saya menganalisa seperti apa Tuhan di dalam agama Islam. Laisa kamislihi syai'un. Seperti apa Tuhan di dalam agama Islam. Lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Final. Dengan cara apa lagi saya menganalisa? Dengan firman-firman Tuhan.
Tuhan secara akal, zatullah, hakikat Allah tidak bisa diilmiahkan. Akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengilmiahkan metode teologi keberadaan Sang Pencipta akan diketahui dengan ciptaannya. Itu logikanya saya ada karena ada yang menciptakan saya. Gak begitu bang analoginya? Ya udah, pakai analogi Anda. Karena mau sepinter-pinter, secerdas-cerdasnya manusia, dipaksa harus memilih. Kita berawal dari apa? A. Apakah tanah? B. Air. Mau pakai yang mana? Mau pakai air yang berevolusi menjadi binatang air, binatang melata, akhirnya tumbuh berevolusi, dan menjadilah manusia. Atau memakai metode, konsep bahwa kita semua berasal dari tanah. Nah, saya memakai konsep yang kedua. Kita berasal dari tanah karena itu yang paling masuk akal. Saya beriman pada yang namanya firman atau kalamullah, Al-Quran. Allah berbicara, Allah berkalam di dalam Al-Quran. 6.666 ayat. Allah berkalam dari zaman-zaman terdahulu sampai masalah ilmu pengetahuan atau kita menyebutnya sains ada di dalam Al-Quran. Bayangkan dari ayat 1, 2, 3 sampai ayat ke 1666 sampai ke surah 114 kok nggak ada yang kontradiksi, semuanya selaras, semuanya seimbang. Makanya sampai detik ini saya masih beragama Islam. Maka yang pertama saya akan pelajari konsep Tuhan seperti apa Tuhan? Ada di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menampakkan diri? Kenapa Tuhan tidak menjadikan satu agama, satu religi, satu religion, satu kepercayaan yang membuat kita bersatu, menjadikan kita satu menuju Engkau. Tetapi kenapa umat ini berpecah-pecah? Saya lebih percaya dengan konsep bahwa ada hikmah, ada sesuatu yang Tuhan sengaja. Ada yang namanya kebaikan, ada yang namanya kasih sayang. Kenapa bulan di atas? Siapa yang bisa mengilmiahkan bulan? Kok bintang ada di atas? Kok bintang berkelip-kelip? Kok bintang banyak sekali? Kok kenapa tiap negara berbeda-beda waktu? Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Saya melihat adanya bulan di atas. Saya melihat adanya bintang di atas. Saya melihat ada matahari. Saya melihat ada air. Ada yang namanya api. Ada yang namanya angin. Akan tetapi semua itu tidak kontradiksi. Antara bulan dan bintang tidak bertabrakan. Antara bintang dan bulan tidak ada yang jatuh. Air laut tetap di bawah, nggak pernah naik ke atas. Meskipun semuanya berubah melalui proses yang dikenal hukum sebab akibat. Makanya hukum sebab akibat itu dari maha konsistennya pencipta. Dari berbagai macam agama tidak ada yang bisa melihat wujud Tuhan dengan kasat mata, dengan indera mata, mendengar dengan indera telinga. Akan tetapi saya akan memakai metode pasrah. Pasrah. Tuhan pencipta harus maha kuasa, harus maha seni, harus maha bijaksana, harus maha pengasih, harus maha penyayang, harus maha segalanya. Final. Saya akan menyatakan bahwa agama Islam adalah agama paling masuk akal di antara semua agama yang ada di dunia. Agama Islam adalah agama paling sempurna secara kitab suci yang original, manuskripnya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dikanonisasi. Tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan. Konteks teksnya dari dulu sampai sekarang sama, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Sistem ritual, ada yang namanya sholat dari dahulu sampai sekarang sama. Saya mengatakan agama Islam adalah agama paling masuk akal, agama paling sempurna. Jika saya berbicara objektif, akan tetapi kembali lagi kepada teman-teman. Tidak ada niat saya untuk menista, menghina, membuli. Akan tetapi ini adalah ilmu pengetahuan. Jika teman-teman muslim ataupun non-muslim tidak ada yang setuju, tidak ada yang sependapat, boleh berkomentar. Kenapa saya berbicara begini? Karena ada yang namanya kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.